wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberikan berbagai nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya dipersatukan dengan sahabat-sahabat yang solih dan solihah. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah ya untuk dimudahkan oleh Allah, diberikan berbagai keberkahan, baik keberkahan usia kita, keberkahan ilmu kita. Nah, langsung saja di hari Selasa, sebagaimana jadwal biasanya, hari ini kita mengkaji tafsir ya, surah Al-Mufassal, tafsir pendek. Nah, diantaranya tidak terasa kita sudah menginjak pada surah Al-Infitar ya, surah Al-Infitar. Baiklah, kita akan langsung saja tadabbur Quran surah Al-Infitar. Nah, di sini sudah terlihat ya dari tafsir Jalalainnya terlebih dahulu bahwa dalam surah Al-Infitar ini kita akan sama-sama mengkaji dari tafsir Jalalain terlebih dahulu ya. Nah, memang dalam tafsir Al-Infitar ini diantaranya ada Rasulullah ya menyampaikan dalam salah satu hadisnya, kalau surah At-Takwir dan Al-Insyiqaq ini yang berkaitan juga ya, At-Takwir dan Al-Insyiqaq, Rasulullah menyampaikan bahwa man sarrahu ayyandura ila yaumil qiyamah, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat, yaitu menyaksikan dengan mata kepala sendiri ya, ka'annahu seolah-olah ya, ra'yu ain, seperti menyaksikan dengan mata kepala sendiri, falyaqra, maka bacalah, kata Rasul, idza syamsu kuwirat, itu surah At-Takwir ya, wa idza sama'u fatarat, dan surah Al-Infitar ya, wa idza sama'u syaqqat, dan surah Al-Insyiqaq. Jadi di sini di antara surah yang dijelaskan dalam salah satu hadisnya, di antara keutamaannya yaitu di surah Al-Infitar ini, ketika kita ingin man sarrahu ayyandura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ain, seperti barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat itu seperti menyaksikan dengan mata kepala sendiri, falyaqra, hendaklah membaca 3 surah ini ya, idza syamsu kuwirat, yaitu surah At-Takwir, wa idza sama'u fatarat, surah Al-Infitar, wa idza sama'u syaqqat, dan surah Al-Insyiqaq. Nah, dan surah Al-Infitar ini juga ya, diantaranya kita ini sangat terkenal hadisnya bahwa Mu'adz bin Jabal ya saat itu sedang mengimami sholat ya, kemudian Mu'adz membaca surah yang panjang-panjang ya, sehingga ada jamaah yang keluar ya, kemudian sehingga Rasulullah menegur kepada Mu'adz bin Jabal, aturidu antakuna fatanan ya Mu'adz, apakah kamu ingin apakah kamu ingin menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Jadi kalau menjadi imam itu nggak usah panjang-panjang, kata Rasul. Idza amamtan nas, kalau kamu mengimami manusia, faqra, maka cukup saja baca bisyamsi wa duhaha ya, asyams wasabbih isma rabbikal a'la, al-a'la, waqra bismi rabbik ya, kemudian surah al-alaq, wal laili idza yaghsha. Nah, itu diantaranya. Kemudian dalam riwayat yang lain surah Al-Infitar, jadi cukup saja baca yang pendek-pendek, diantaranya surah Al-Infitar. Qoma Mu'adz ya, salat fasalal isya, beliau salat isya ya, kemudian seperti biasa fatawala, Mu'adz itu suka memanjangkan ya, salatnya itu panjang kalau baca surah ketika salat itu. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi menegur ya, afatanna
Afatanu ya Muaz, apakah engkau mau membuat fitnah wahai Muaz? Afatanna sampai 2 kali ya Rasulullah. Afatanu ya Muaz gitu ya, apakah kamu mau membuat fitnah wahai Muaz? Sehingga kata Rasul, aina kuntu an sabbihisma rabbikal a'la wadduha wa idzas sama'u fatarat. Kemanakah ya engkau tidak baca surah al-a'la, ad-duha atau al-infitar. Jadi kata Rasul, kalau mengimami sholat itu ya, karena orang-orang itu beda-beda ya, ada yang anak kecil, ada perempuan, ada yang memiliki hajat, ada yang keimanannya juga belum terlalu kuat gitu ya, maka yang pendek-pendek saja diantaranya adalah surah al-infitar. Nah, jadi surah al-infitar ini diantaranya bahwa dalam surah ini termasuk makiyah ya, bagaimana musyrikin Makkah, orang-orang musyrik Makkah itu mereka mengingkari adanya hari kiamat dan mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di surah Al-Infitar ini kita langsung saja ya pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dari tafsir Jalalain dulu ya, yang paling pendek. Idzas sama'u fatarat, yaitu apabila as-sama'u, langit, yang fatarat, terbelah. Insyaqqat, sama infatara itu sama dengan infatarat, insyaqqat sama ya, terbelah. Nah, apabila langit terbelah. Nah, di sini bahwa langit ini adalah luar biasa ya. Kenapa Allah banyak sekali menyampaikan ya, as-sama, menyampaikan kata langit dalam Al-Quran, bahwa langit itu adalah makhluk Allah yang paling besar ya, yang bisa kita saksikan. Tidak ada makhluk yang lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan langit ya. Bahkan matahari sekalipun ya berada di langit gitu ya, bulan, bintang, ini yang berfungsi menghiasi langit ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih gitu ya, bahwa langit itu adalah makhluk yang paling besar. Bahkan dalam surah Az-Zariyat ya ditafsirkan bahwa was-sama'i was-sama'i banainaha biaidi wa inna lamusi'un, dan was-sama, dan langit itu banainaha, kata Allah, kami bangun ya, kami bangun langit itu biaidin, dengan kekuasaan kami, wa inna lamusi'un, dan kami meluaskan. Jadi betapa langit itu sangat luas ya, bahwa Allah sudah meluaskan langit, bahwa penciptaan manusia itu kata Allah lebih ringan gitu daripada langit. Kenapa kok musyrikin Makkah itu kekeh gitu, bahwa Allah itu nggak mungkin bisa menghidupkan kembali, nggak mungkin Allah itu bisa membangkitkan kembali. Lihat saja gitu penciptaan manusia itu, kata Allah gampang gitu ya. Lihat coba langit yang sebegitunya gitu, kata Allah ya, bahwa antum asyaddu khalqan amis sama banaha, apakah penciptaan kalian itu lebih hebat ataukah langit yang sudah dibangun oleh Allah gitu ya. Sehingga sama Allah ditanyakan, sehingga Allah yang meninggikan langit kan, subhanallah. Jadi kita sebagai manusia disuruh untuk coba kamu manusia perhatikan langit gitu ya, bahwa langit itu subhanallah Allah ciptakan tidak ada tiangnya ya. Wa ilas sama kaifa rufi'at, apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang ya. Khalaqas samawat bi ghairi amadin tarawunaha, bahwa khalaqas samawat, Allah itu sudah menciptakan langit bi ghairi amadin, tanpa tiang, tarawunaha, yang kamu bisa melihatnya gitu ya, bahwa wayumsikus sama, dan dia Allah yang menahan langit gitu ya. Wayumsikus sama antaqwa alal ardi, Allah yang menahan langit untuk tidak jatuh ke bumi gitu ya, illa biiznih, melainkan izin dari Allah. Bahwa subhanallah sekali kita sebagai manusia sama Allah disuruh untuk mentadaburi ya, langit makhluk yang sangat besar gitu ya, bahwa langit yang berada di atas bumi yang kita tinggali ya, seperti subhanallah tadi ya, bahwa nanti di hari kiamat kata Allah akan dirubah kondisinya gitu ya, bahwa Allah akan merubah seluruh kondisi alam semesta ini, bahwa sebagai tanda bahwa nanti ada suasana baru di kehidupan akhirat gitu ya. Bahkan langit yang begitu megah akan Allah hancurkan gitu ya. Idzas sama'u fatarat, apabila langit terbelah.
Nah, Allah akan rubah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bahwa kalau dari sisi sains ya, bahwa para ahli fisika menyampaikan ya, walau alam kebenarannya bahwa menurut para ahli fisika kan bahwa antara bumi dengan planet-planet lainnya ya punya gaya gravitasi yang menghasilkan efek tarik menarik ya antara satu dengan lainnya, bahwa gaya gravitasi ini yang mengikat ya antara planet tadi ya. Begitupun antara bumi dengan matahari dan benda langit lainnya gitu ya. Jadi seakan-akan ada kekuatan yang tidak terlihat, yang kalau para ilmuwan mereka menamakannya gaya gravitasi. Nah, jadi dengan gaya gravitasi ini yang menyebabkan stabilnya ya posisi planet di sesuai dengan tempat-tempatnya ya, dan benda langit lainnya terjaga sehingga semuanya bisa berjalan di orbitnya masing-masing. Bahwa ketika tadi di surah Fatir misalnya, bahwa innallaha yumsikus samawat wal ar ang tazula, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak melenceng gitu ya, tidak melenceng misalnya. Nah, subhanallah sekali ya bahwa kalau para ilmuwan menyebutkannya seperti itu, tapi itu sesungguhnya adalah Allah yang menahan gitu ya. Bahwa kalau Imam At-Tabari menyampaikan bahwa supaya langit dan bumi itu tidak tergelincir dari tempatnya gitu ya, li'alla tazula min amakinihima gitu. Nah, sehingga dari peristiwa itu ya para ulama menyampaikan bahwa di antara makna zawal itu adalah tergelincir ya, sehingga makna ayat tadi langit dan bumi itu tetap pada orbitnya. Nah, seandainya langit dan bumi bergeser atau tergelincir, maka tidak ada yang bisa mengembalikannya lagi. Nah, dan juga ya, misalnya ketika satu bintang saja terlepas dari orbitnya, maka tidak ada yang bisa mengembalikan bintang itu ke garis orbitnya gitu. Nah, ini bahwa kita harus disuruh sama Allah ya, coba pikirkan satu benda saja ya tentang langit gitu ya. Nah, oleh karena itu kan orbit-orbit tadi ya, nanti pada hari kiamat atau kalau dalam bahasa sekarang gaya gravitasi ini yang menjadi semuanya menjadi teratur ya, antara planet satu dengan planet lainnya, antara satu bintang dengan bintang lainnya, antara bumi dengan matahari, bulan dengan bumi. Nah, semua teratur ya, dan pada hari kiamat akan hancur, akan rusak gitu ya. Nah, seperti ini bahwa subhanallah sekali kita disuruh sama Allah untuk mentadaburi langit yang di atas bumi kita ya. Bahkan rusaknya itu di surah yang lain juga digambarkan ya, di surah Al-Insyiqaq juga ya, bahwa idzas sama'u syaqqat, ketika langit terbelah. Nah, tapi ada bedanya antara di surah ini Al-Infitar dengan Al-Insyiqaq. Kalau Infitar ini idzas sama'u fatarat ya, permulaan terbelahnya langit. Nah, permulaan terbelahnya langit, sehingga semakin lama akhirnya langit-langit itu benar-benar terbelah. Nah, dan itulah Al-Insyiqaq. Kalau pertama terbelahnya itu di surah Al-Infitar ya, idzas sama'u fatarat, apabila langit terbelah, insyaqqat gitu ya. Nah, kemudian kalau di surah Al-Insyiqaq sudah benar-benar terbelah. Nah, sehingga digambarkan ya, fa idza jaa yaumul qiyamah, ketika datang hari kiamat ya, infatarat, langit itu pertama-tama infatara ya, terbelah, summan syaqqat, kemudian benar-benar terbelah ya, summa jaa amrun akbar min dzalik in kasyaqat, kemudian terjadi yang lebih besar dari itu, yaitu mengalami al-kasht itu ya. Jadi setelah nanti langit itu terbelah, kemudian langit menjadi lemah. Nah, kemudian yang tadinya makhluk Allah yang kokoh ya, yang kuat itu, bahwa langit yang kokoh dalam surah An-Naba itu ya, sab'an shidada wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh gitu ya. Namun nanti pada hari kiamat langit itu akan terbelah, sehingga jadilah langit itu menjadi lemah gitu ya. Wang syaqqatis sama fahiya yauma idzi wahiyah, dan langit itu terbelah. Nah, langit terbelah sehingga pada hari itu langit menjadi rapuh gitu ya, kalau di surah Al-Haqqah gitu ya. Kemudian bagaimana Allah melakukan al-kasyat ya, yaitu melepas langit. Bayangkan saja nanti itu langit ya, Allah lepas langit
sebagaimana kulit yang dilepaskan dari seekor hewan. Nah, jadi setelah langit dilepaskan, kemudian sama Allah ya dilipat, yauma natawis sama katayis sijil ya lil kutub. Ingat, kita harus ingat yauma, yaitu pada hari natwis sama, langit itu kami gulung, kata Allah ya, kami gulung katayis sijil lil kutub, seperti lembaran buku. Nah, bahwa di sini ya wa ma qadarullah, dan mereka itu tidak mengagungkan Allah gitu ya, haqqa qadri, sebagaimana mestinya, bahwa wal ar, padahal bumi, jadi ini sindiran kepada manusia ya, bahwa wa ma qadarullah, bahwa mereka itu tidak mengagungkan Allah gitu ya, haqqa qadri, sebagaimana mestinya harus mengagungkan, sehingga padahal kita nih manusia, wal ar jami'an qabatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi ya seluruhnya nanti itu ada dalam genggaman Allah ya, qabatuhu yaumal qiyamah, akan ada dalam genggaman Allah pada hari kiamat, yaumal qiyamah, was samawat matwiyatun biyaminih, dan langit akan dilipat dengan tangan Allah ya, langit akan dilipat dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, Engkau lah yang maha tinggi, tidak ada yang mempersekutukanmu ya Allah. Jadi kalau bisa disimpulkan, nanti itu ya prosesi terjadinya langit rusak sama Allah, dihancurkan itu. Jadi yang pertama kalau bisa dihubungkan ya antara beberapa surat tadi, bahwa di Al-Infitar ya, Al-Infitar di sini awal terbelahnya langit sedikit dulu ya, kemudian di Al-Insyiqaq langit itu terbelah sempurna, kemudian di ayat selanjutnya tadi langit menjadi lemah, kemudian menjadi al-kash tadi ya, langit dilepas dari tempatnya, kata Allah ya, sebagaimana tadi kulit dari hewannya ya, jadi Allah lepaskan langit dari tempatnya. Kemudian yang terakhir adalah natwi, Allah lipat ya, langit itu dilipat sama Allah. Nah, ini merupakan kondisi nanti ya, perubahan alam semesta yang akan terjadi pada hari kiamat. Kita harus membayangkan ya betapa ngerinya gitu ya. Nah, bagaimana di hari kiamat nanti, sekarang saja gitu ya, bagaimana ketika terjadi hal-hal, ada air guntur, kayak misalnya ada meteor jatuh, atau hal-hal yang sederhana saja sekarang kita sudah takut ya, apalagi nanti kedahsyatan di hari kiamat. Nah, kemudian wa idzal kawakibun tatharat, kemudian bintang-bintang ya. Nah, kita juga disuruh sama Allah, nih lihat tadi langit yang begitu kokoh nanti itu rusak gitu ya, dengan berbagai prosesnya tadi, bahwa wa idzal kawakibun tatharat, dan kawakib, bintang-bintang ya, intatharat, berserakan, kalau di tafsir Jalalainnya inqadat ya, inqadat menukik, watasaqatat, dan berjatuhan. Nah, nanti itu bintang-bintang juga berjatuhan. Bayangkan saja ya, kan langitnya udah dilipat, kemudian bintang-bintangnya berjatuhan ya, kata Allah. Nah, maksud bintang berjatuhan di sini adalah jadi bintang itu nanti pada keluar dari orbitnya, kemudian berjatuhan gitu ya. Nah, kalau itu sepaket ya dengan ketika otomatis langit digulung, otomatis bintangnya berjatuhan. Kemudian bayangkan lagi wa idzal bihar, dan apabila laut-laut fujirat, dijadikan meluap ya, futiha ba'duha fi ba'din, maksudnya adalah bertemu ya antara sebagian yang satu dengan yang lainnya, sehingga nanti itu fasarat bahran wahidan, sehingga seakan-akan menjadi satu lautan gitu. Nah, jadi itu laut itu nanti ya, ketika laut meluap ya, kemudian bersatu antara laut satu dengan laut lainnya, fasarat bahran wahidan, sehingga menjadi satu lautan, wahtalatal azbabil milhi ya, sehingga bercampurlah air al-azbu ya, yang tawar, bil milhi, dengan air yang asin. Kalau sekarang kan dalam surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya ada barzakh, ada pembatas. Kalau sekarang itu antara laut yang airnya tawar dengan yang asin itu sekarang masih ada barzakh, ada pembatas. Kalau nanti tidak gitu ya, tidak ada pembatas, pokoknya bercampur antara air yang tawar dengan air yang asin. Nah, jadi ketika
lautan meluap ya, bahwa dalam surah diantaranya lagi misalnya bagaimana tentang laut yang meluap ini. Sebetulnya kita dalam surah At-Takwir pernah dibahas ya, bahwa laut kan dalam bahasa Arab itu mencakup lautan, sungai, danau, selat ya pokoknya. Kan pada asalnya antara air laut dengan air tawar itu tadi ada barzakh, ada pembatas sehingga nggak bisa bersatu kan. Walaupun ada dua laut yang satu azbun, yang satu itu ya, yang satu milahun misalnya, yang satu asin, yang satu itu kan sekarang mah walaupun terlihat seperti bersatu, pada dasarnya adalah ada barzakh. Tetapi nanti ya bahwa kalau di surah Al-Furqan ya, surah Al-Furqan, bahwa wahwa dan dialah Allah alladzi marajal bahrain, yang membiarkan ya dua laut ya mengalir berdampingan. Hadza adwun furat wa hadza milhun ujaj. Ini air tawar dan segar, dan yang lainnya asin dan pahit ya. Wa ja'ala bainahuma barzakh, dan Allah jadikan antara keduanya dinding, barzakh, wa hijran, dan batas, mahjuro, yang tidak bisa ditembus. Subhanallah ya, dengan kekuasaan Allah, walaupun laut berdampingan ya, kalau mata kita melihatnya seperti bercampur, ketika diteliti itu ternyata tidak yang asin nggak bisa ke yang tawar, yang tawar juga nggak bisa, sama ikannya juga, ikan asin nggak bisa lompat ke yang tawar juga nggak bisa gitu ya. Subhanallah sekali, bahwa sehingga ya bahwa antara air laut dan air tawar itu nggak akan pernah bersatu gitu. Jadi seakan-akan ada pembatas yang menjadi pemisah antara kedua itu gitu ya. Namun nanti pada hari kiamat, bahwa pembatas ini Allah akan angkat. Jadi pembatas barzakh tadi ya, hijram mahjuro tadi Allah akan angkat ya, sehingga lautan itu meluap. Jadi seluruh lautan itu semuanya menyatu gitu ya, semuanya menyatu tadi, bahran wahid ya. Dan Allah membakar lautan itu nanti sehingga menjadi lautan api, sehingga Allah membakar bahran tadi, lautan itu menjadi lautan api ya, sebagaimana yang disampaikan di surah At-Takwir, bahwa kan air itu kan ada oksigen, ada hidrogen ya. Berdasarkan penelitian ilmuwan, kedua unsur tadi sangat mudah terbakar kan, bahwa air terdiri dari oksigen dan hidrogen itu menurut para ilmuwan ya, kedua unsur ini sangat mudah terbakar. Nah, oksigen dan hidrogen ini sekarang ya masih digabungkan sama Allah dalam bentuk air ya. Dan nanti pada hari kiamat ya, bahwa Allah mampu memisahkan kedua unsur tadi ya, kemudian Allah bakar gitu ya. Nah, wallahu alam ya, ini pendapat dari ulama. Nah, sehingga secara sains saja ya, Allah itu sangat mudah gitu membuat hal itu terjadi gitu. Bahkan sesuatu yang mustahil dari nalar pun Allah mampu gitu, mudah bagi Allah itu, kun fayakun gitu ya. Setelah lautan meluap kemudian menjadi lautan api, dan pada akhirnya lautan menjadi kering gitu ya. Subhanallah sekali, itu mudah sekali bagi Allah. Nah, kemudian di menit terakhir satu ayat saja lagi ya. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan bu'thirat, dibongkar sama Allah nanti ya. Maksudnya kalau di sini di tafsir Jalalain bahwa kulliba turabuha. Jadi sama Allah dibalik, nanti itu dibalik ya. Kuburan dibongkar itu maksudnya kulliba turabuha, jadi tanahnya dibalik sama Allah. Wa bu'itsa mautaha, dan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya itu bu'itsa, dibangunkan, dibangkitkan, semuanya dibangkitkan ya. Kemudian wa jawabu iza wa ma'atafa 'alaiha, dan sebagai jawab dari lafaz iza. Nah, ini ayat berikutnya ya akan disampaikan, tapi tidak akan cukup waktunya, nggak apa-apa, kita sebagian saja dulu. Yang ketiga ini adalah wa idzal quburu bu'thirat, ketika kuburan dibalik ya sama Allah, dibalik. Jadi kuburan dibalik itu sehingga yang di bawah menjadi yang di atas. Maksudnya manusia dikeluarkan dari kuburnya ya, nanti dibangkitkan untuk dibawa semuanya, yuhsyarun nas, dibawa nanti di padang mahsyar. Nah, mungkin baru 3 ayat juga sudah jam 6 ya. Bahwa kenapa Allah bersumpah ya dengan bukan bersumpah, kenapa Allah menggambarkan tadi ya bagaimana kekokohan langit nanti akan menjadi lemah, kemudian
bintang juga nanti akan berjatuhan keluar dari orbitnya, kemudian laut Allah akan satukan, kemudian akan berubah menjadi lautan api, kemudian menjadi kering. Nah itu semua gitu ya, jawab syaratnya itu alimat nafsun gitu, dan supaya tiap-tiap jiwa itu tahu bahwa kullu nafsin, setiap jiwa itu tahu ya, waqta hadhil madhkurah, dengan hal-hal yang disebutkan tadi, wahwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat, maqaddamat, apa yang sudah manusia perbuat ya, minal a'mal, dari amal-amal apa yang sudah manusia perbuat, wa ma akharat, dan apa yang dilalaikan gitu, yang tidak dikerjakan oleh manusia. Nah, sehingga di ayat berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana ya manusia itu, bahwa setiap jiwa, setiap manusia dia akan tahu ya apa yang sudah dikerjakan, apa yang dia lalaikan. Sehingga tadi ya, setelah Allah bersumpah dengan beberapa makhluk yang luar biasa, langit, kemudian Allah bersumpah dengan bintang, kemudian laut gitu ya, bahwa beberapa makhluk itu kejadiannya seperti itu, mulai dari tadi ya, langit terbelah, kemudian bintang-bintang akan berjatuhan, laut akan meluap. Nah nanti tuh manusia ketika dibangkitkan dari kubur, kemudian mereka ya, kemudian Allah berkata bahwa semua itu supaya setiap manusia itu tahu apa yang sudah dilakukan selama di dunia. Nah nanti kita akan bahas ya maqaddamat wa akharat. Ini ada tafsir-tafsirnya ya, bahwa dia akan tahu, akan melihat seluruh keburukan yang pernah dia lakukan, kemudian dia pun akan mendapatkan balasannya gitu ya, dari keburukan sekecil apapun. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya, yang baik dia akan temui, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, hal-hal buruk pun akan dia rasakan gitu ya. Nah jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama membahas, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan ya dalam satu sesi. Untuk hari ini mungkin hanya itu saja ya tadabbur kita di surah Al-Infitor. Allah ingatkan kita bagaimana makhluk-makhluk Allah yang kuat saja seperti itu ya sama Allah dibegitukan, apalagi ini manusia harus betul-betul merasa dirinya itu bahwa apa sih yang disombongkan gitu sebagai manusia, seperti itu. Mungkin hanya itu saja tadabbur hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Penti yang telah memberikan penjelasan tentang materi tafsir Al-Mufassal. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan ilmunya. Baiklah, acara ini kita tutup dengan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nyangka sih kue secantik ini cara buatnya sangat mudah, rasanya manis,